Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agung Santoso, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan menampilkan video koneksi antar materi modul 1.4 yakni budaya positif. Kesimpulan peran berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Pada keyakinan kelas, berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Budaya positif. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama filosofi KHD, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak. Budaya positif untuk filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan permudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Budaya positif untuk nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah
Terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Pada refleksi kali ini, saya akan membahas sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal menarik. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pada saat mempraktikkan segitiga restitusi, saya pernah melakukannya namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Berikut adalah link rancangan tindakan aksi nyata. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.